Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Tadi pagi kita baru saja menyaksikan pertandingan kedua Juve melawan Roma. Suatu pertandingan yang di atas kertas menjadi ujian pertama bagi Andrea Pirlo. Dan sepertinya di ujian pertama ini Andrea Pirlo diselamatkan oleh Cristiano Ronaldo. Ya, dikarenakan dalam pertandingan yang berakhir 2-2 ini, Juventus tampil dengan performa yang tidak impresif. Dan Roma benar-benar mengalahkan Juve secara taktik, tetapi untung Ronaldo dengan semangat fino alla fine-nya berhasil menjadi juru selamat. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana Pirlo mengatur taktiknya dan bagaimana Fonseca berhasil menetralisir taktik daripada Pirlo. Di pertandingan ini, Pirlo memainkan formasi 4-4-2, tapi saat menyerang, formasi ini berubah menjadi 3-4-3, dengan Cuadrado maju menjadi winger di sisi kiri dan Ramsey menjadi trequartista. Tidak terlalu banyak berubah bila dibandingkan dengan saat melawan Sampdoria, hanya berubah di posisi pemain di mana Cuadrado menggantikan Vabrotta dan Kulusevski bergeser ke sayap kanan dan Morata masuk menggantikan dirinya. Pergantian pemain ini sangat berpengaruh dalam permainan karena Cuadrado bermain buruk. Ya, ia terlihat sangat tidak nyaman bermain di sisi kiri karena memang sisi kiri bukan posisi aslinya. Ia adalah pemain yang dominan kaki kanan. Bermain di posisi kiri tentu membuatnya kesulitan, alhasil ia terlihat lambat, seringkali gagal membaca permainan dan tidak ada crossing ke dalam kotak penalti yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Kulusevski yang menggantikan dirinya di sisi kanan pun performanya di bawah standar. Ya, ia naik terlalu tinggi dan seringkali tidak memberikan pilihan kepada Danilo untuk mengoper bola kepada dirinya manakala Juve membangun serangan dari belakang. Ya, Juve terus-menerus mencoba membangun serangan dari belakang namun seringkali mandek karena Cuadrado dan Kulusevski yang tidak berperan sebagaimana yang diharapkan serta Roma yang berhasil menetralisir bangunan serangan Juve itu dengan melakukan pressing tinggi dengan membentuk formasi 1-4-5 yang berhasil menutup celah operan dari pemain belakang Juve ke lini tengah mereka. McKennie dan Rabiot diisolasi, Kulu naik terlalu tinggi dan Cuadrado yang tidak nyaman bermain di sisi kiri membuat permainan Juve stuck di belakang. Lini tengah kewalahan dan lini depan tidak mendapatkan support yang ideal. Alhasil kita hanya menunggu waktu saja sampai Juve kebobolan oleh Roma. Roma pun berhasil mendapatkan golnya dari titik putih karena Rabiot menghalangi sepakan Pedro dengan tangannya. Beruntung Ronaldo terus berusaha, ia pun mendapatkan hasil dari usahanya manakala operannya dihalangi oleh Lorenzo Pellegrini dengan tangan di kotak penalti di penghujung babak pertama. Juve pun seolah bersemangat mencari gol di 2 menit tersisa dan melupakan pertahanan yang mengakibatkan terciptanya gol kedua oleh Roma dari skema counter attack. Suatu skema yang berulang kali dilakukan oleh Roma, suatu skema yang hampir kita semua sadari menjadi lubang menganga dalam Juve Pirlo. Kita sangat beruntung karena Roma berulang kali gagal menuntaskan peluang mereka. Saat istirahat menjelang babak kedua, kami berharap Pirlo dapat melakukan sesuatu yang berbeda dari babak pertama, seperti yang biasa Allegri lakukan. Namun sayang sekali peluang itu gagal manakala Rabiot bermain terlalu agresif yang menyebabkan dirinya diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan. Sangat disayangkan karena Arthur baru saja masuk dan terlihat bermain cemerlang dengan ketenangannya menyerap pressing dari Roma. Beruntung Juve dengan mental fino alla fine-nya terus-menerus berusaha menyerang Roma meski hanya dengan 10 pemain. Roma yang sudah menang jumlah pemain dan gol terlihat terbuai. Mereka kehilangan fokus saat bertahan dan membuat Ronaldo berhasil membuat gol indahnya dan menyamakan kedudukan. Setelah gol Ronaldo, laga pun berjalan berimbang dengan jual beli serangan. Roma terus menyerang, Juve terus bertahan dan sesekali mencoba melakukan serangan balik namun laga akhirnya berakhir dengan skor imbang 2-2. Skor yang tidak terlalu buruk menyadari Juve bermain dengan 10 pemain. Beberapa kesimpulan kami dalam laga ini adalah: pertama, cukup mengejutkan karena Pirlo mengganti susunan pemain dengan Morata masuk dan Vabrotta ditepikan. Padahal Morata baru saja tiba, fitness level dan adaptasinya tentu dipertanyakan. Keputusan ini sepertinya membuat kita melihat kelemahan dari Morata. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ia bukanlah penyerang yang nyaman bermain di ruang sempit. Ia bukanlah seorang penyerang yang pandai menahan bola dan bermain dengan membelakangi lawan. Kelemahan ini pun terekspos dan akhirnya ia terlihat tidak berbuat apa-apa di lini depan. Kedua, memainkan Cuadrado di posisi wingback kiri adalah suatu blunder menurut kami dan Pirlo menahannya sampai menit ke-80. Sesuatu yang cukup aneh.
Ketiga, Fonseca berhasil menetralisir taktik Pirlo di pertandingan kedua musim ini, sesuatu yang menjadi pelajaran penting bagi Pirlo dan jajaran stafnya, karena kemungkinan tim-tim lain dapat meniru hal yang sama manakala menjamu Juve. Keempat, harus kami akui bahwa dalam formasi yang dipakai Pirlo sekarang, di sisi penyerang Morata berada dalam urutan ketiga di belakang Dybala dan Kulusevski. Kelima, Rabiot dipastikan tidak dapat bermain di pertandingan melawan Napoli nanti. Hal ini kami rasa akan memberi kesempatan bagi Arthur untuk unjuk gigi sejak menit pertama. Apakah Arthur akan membawa dimensi yang berbeda di lini tengah Juve saat melawan Napoli nanti? Kalian bisa isi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Keenam dan yang terakhir, kami sungguh berharap Pirlo dapat menyadari kelemahan formasinya dalam menghadapi counter attack dan cepat membereskannya, karena melawan Napoli tentu akan jauh lebih sulit. Mereka sangat terkenal dengan taktik parkir bus dan counter attack-nya. Oke, itulah 6 hal yang menjadi kesimpulan kami. Bagaimana menurut teman-teman? Ayo diskusikan bersama laga melawan Roma ini di kolom komentar di bawah. Sebelum menutup video ini, kami mau memberitahukan kepada Muhammad Yanuar agar segera mengontak kami untuk mengambil hadiahnya. Kami beri waktu 1 hari lagi, kalau tidak kami akan undi lagi pemenang selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Forza Juve!